resume skema PMK 168 ini yang berwarna ini, yang pertama, yang bagian di sini ya, itu adalah siapa penerimanya, gitu. Dari siapa penerimanya di sini, gitu. Jadi misalkan pegawai tetap, misalkan itu ada PNS, TNI, Polri, pensiunan gitu, eh, PN ini pejabat negeri ya, pejabat negara, kemudian anggota Dewan Komisaris, kemudian pegawai tidak tetap, bukan pegawai, peserta kegiatan, dan seterusnya. Ini adalah orang-orang yang menerima gitu ya, yang mute dulu. Oke. Nah, ini adalah para para yang menerima penghasilan. Secara ini berarti subjeknya ya, subjek PPh pasal 21-nya gitu, subjek penerima penghasilan di sini. Nah, em, yang harus diperhatikan di sini ada yang namanya new di sini. New itu berarti artinya adalah aturan ini baru, sementara yang tidak ada bannernya ini itu berarti masih dia menggunakan yang aturan yang lama gitu. Artinya tidak ada perubahan. Nah, yang harus diperhatikan adalah kalau dia pegawai tetap gitu ya, saya asumsikan di sini adalah karyawan swasta semua, jadi kita fokus di sini. Kalau dia pegawai tetap, maka dia hitungannya adalah di setiap masa itu dia menggunakan bruto dikalikan ter bulanan. Bruto ya di sini ya, tidak neto, tidak juga penghasilan kena pajak. Jadi kata-katanya adalah penghasilan bruto, bukan penghasilan neto, bukan penghasilan kena pajak. Dikalikan ter bulanan. Ter bulanan itu yang tadi ya, yang ada berapa persen tadi gitu. Sementara kalau di masa pajak terakhir, asumsi Desember gitu ya. Jadi masa pajak terakhir itu tidak selalu sama dengan Desember. Masa pajak terakhir itu bisa saja misalkan bagi orang karyawan gitu ya, karyawan yang resign atau mungkin yang pindah kerja atau mungkin dia meninggal dunia. Jadi eh, s- 1 bulan setelahnya itu dianggap sebagai masa pajak terakhir gitu. Jadi misalkan katakanlah dia bekerja dari Januari sampai dengan Agustus. Kemudian September itu dia resign, dia sudah mulai resign. Maka masa pajak terakhirnya kapan? Ya berarti September tadi gitu. September dan paling lambat harus sudah dibuat buat bukti potongnya ya. Dibuat untuk masa terakhirnya ini adalah 1 bulan setelahnya gitu. Maka nanti penghitungannya adalah penghasilan kena pajak setahun. Jadi ini kalau saya lebih suka menyebutnya PHKP ya, penghasilan pajak setahun itu dikalikan tarif pasal 17. Yang mana ini adalah masih sama seperti cara yang lama gitu. Cara yang lama ini asumsinya berarti kita menggunakan A1 ya. Jadi kita harus menerbitkan A1 gitu. Jadi kalau untuk masa pajak terakhir biasanya kan kalau Bapak Ibu kan akan menerbitkan A1 gitu ya, akan membuat A1 di masa Desember. Itu untuk seluruh pegawai tetap gitu ya. Baik itu yang di atas PTKP maupun yang di bawah PTKP gitu. Itu untuk yang ini. PNS juga sama ya, cuman kalau PNS itu kan secara hitung-hitungan sama, cuman em, elemen penghasilan brutonya kan berbeda ya. Kalau kalau swasta itu kan ada gaji, tunjangan, uang lembur, uang makan, kemudian premi, kemudian natura, kemudian honorarium dan sebagainya. Nah, kalau PNS kan beda lagi ya, ada gaji pokok, ada tunjangan kinerja, kemudian tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan beras, seperti itu. Jadi hanya elemen di penghasilan brutonya saja yang berbeda. Nah, tapi cara menghitung pasal 21-nya itu relatif sama gitu. Nah, berikutnya adalah untuk dewan komisaris atau dewan pengawas gitu. Nah, untuk dewan komisaris di sini itu adalah diterapkan per masa pajak. Artinya di sini di setiap masa, di setiap bulan. Jadi tidak eh, kalau yang pertama itu kan kecuali masa terakhir ya. Masa terakhir itu harus di setahunkan dulu, harus setahun dulu gitu. Tapi kalau dewan pengawas ya sudah per masa pajak gitu. Jadi misalkan katakanlah dewan pengawas dia terima honor gitu ya. Dia terima bonus setiap bulan dari Januari sampai bulan Desember. Maka ya otomatis langsung bonusnya tadi berapa, langsung dikalikan ter bulanan gitu. Jadi tidak ada lagi, bukan tidak ada lagi, jadi tidak ada penghitungan setahunnya.
Jadi langsung per bulan itu berapa gitu. Itu yang Dewan Pengawas. Kemudian ada yang namanya pegawai tidak tetap. Nah, ini berbeda ya dengan aturan yang lama. Kalau dulu pegawai tidak tetap dengan pegawai tetap, itu kan perbedaannya ada di penghasilan netonya. Kalau dulu pegawai tidak tetap itu ada yang namanya biaya jabatan. Ada biaya jabatan. eh, kalau pegawai tidak tetap itu dia tidak mendapatkan biaya jabatan. Nah, kalau sekarang pegawai tidak tetap itu em, ada yang dibayar bulanan di sini, istilahnya borongan gitu ya, borongan atau upah harian seperti itu. Ada yang dibayar, sorry, ada yang tidak dibayar bulanan, ada yang dibayar bulanan. Kemudian ada yang dibayar kalau per hari gitu ya. Jadi kalau hitungannya harian gitu, kalau dia kalau dia di bawah ya, di bawah 450.000 sehari. Jadi misalkan saya buruh gitu ya, buruh pabrik atau mungkin buruh kapal atau mungkin buruh pelabuhan seperti itu, saya dibayarkan harian gitu. Misalkan berapa kali angkut, katakanlah saya dibayar sehari itu misalkan 200.000. Maka saya tidak dipotong pajak gitu, karena masih di bawah 450. Tapi kalau misalkan rata-rata sehari itu saya dapatnya 500.000, maka 500.000 itu dikalikan 0,5%. Jadi kalau 450 sampai 2,5 juta itu tarifnya adalah 0,5% gitu. Jadi misalkan ya kan fluktuatif ya bisa jadi ya. Jadi misalkan harian gitu ya. Eh, Katakanlah hari hari ini gitu ya hari satu hari ke satu gitu 500.000. Oke, 500.000 kali 0,5%. Besoknya misalkan, oh cuman 400.000, ya berarti nggak dipotong pajak. Kemudian besoknya lagi 500 lagi, oh dipotong pajak 0,5%. Besoknya lagi 600.000, oh dipotong pajak lagi. Besoknya turun, misalkan cuman 200.000, misalkan, oh tidak dipotong pajak. Jadi per hari itu kira-kira berapa dapatnya gitu ya. Misalkan seperti itu, secara hitung-hitungan gitu. Kemudian kalau di atas 2,5 juta di sini, misalkan katakanlah sehari itu gitu ya, sehari itu misalkan dia dapatnya 3 juta nih. Misalkan jasa apa ya, katakanlah ya apalah ya, misalnya pegawai tetap, terus dia mendapatkan honor atau apapun gitu namanya. Katakanlah dia dapat sehari itu dia dapat 3 juta gitu. Nah, 3 juta itu dia tidak pakai harian gitu. Dia pakainya adalah tarif pasal 17. Jadi ini sama seperti kalau dia em, bukan tenaga, sorry, bukan pegawai. Gitu ya. Jadi kalau bukan pegawai itu kan sama ya di sini ya. Jadi kalau misalkan Pak, saya dapat nih hari ini 3 juta nih, maka 3 juta kali 50% kali pasal 17. Pasal 17 itu saya merefernya ke aturan yang ini ya, yang sudah ada sekarang, yang 0 sampai 60 itu 5%, kemudian 60 sampai 250 itu 15%, 250 sampai 500 itu 25%, 500 sampai 5 miliar itu 30%, dan di atas 5 miliar itu 35%. Cara hitungan pasal 17-nya itu sudah ada di YouTube saya. Cara cepatnya juga sudah ada ya. Jadi misalkan penghasilan kena pajaknya 200 juta. Berarti 200 juta kali 15% dikurangi dengan 6 juta. Kalau di sini berarti pengurangnya adalah 31 juta. Kalau di sini 56 juta dan di sini 306 juta. Ya, jadi ini kalau kalau di masing-masing penghasilan kena pajak. Ini sudah ada videonya di YouTube, jadi tinggal di search aja cara cepat hitung pasal 2, cara cepat eh, hitung PPHOP ya, PPHOP atau pasal 17 gitu ya. Seperti itu. Jadi merefernya ke sini ya kalau tarif pasal 17 itu. Karena memang pasal 21 itu basicnya adalah hanya dikenakan ke orang pribadi. Jadi tidak ada yang namanya pasal 21 itu dikenakan ke wajib pajak badan gitu, nggak ada. Jadi pasti ke orang pribadi. Dan tadi ya, kalau tadi ada yang namanya TER gitu ya, TER bulanan, TER harian gitu. Nah, ini merefernya
Kalau TER bulanan itu ada yang namanya TER A, TER B, TER C. TER A itu bagi yang PTKP-nya. Jadi TER A itu merefernya eh, kategori ya, klasifikasi TER ini itu dilihat dari PTKP karyawan tersebut. Oh, karyawan tersebut dia PTKP-nya TK0, maka dia masuknya ke TER A. Oh, karyawan tersebut dia K2 misalkan. Kalau K2 berarti masuknya B. Oh, dia K3. K3 berarti TER C. Seperti itu. Jadi, semakin tinggi PTKP, maka semakin besar tarifnya juga ya. Seperti itu. Apa lapisan lapisan tarifnya gitu. Jadi, dia berdasarkan PTKP. Nah, kalau hitungan PTKP-nya gimana? Masih mengikuti aturan yang lama. Artinya, misalkan katakanlah kalau dia baru masuk bekerja, belum menikah, ya sudah berarti dia TK0. Kalau nanti di pertengahan tahun dia menikah, maka perubahan PTKP-nya itu nanti baru lanjut ke tahun berikutnya. Jadi dari yang awalnya TK0 menjadi K0 itu nanti di tahun depannya, nggak bisa di pertengahan tahun. Gitu. Oke, ini tadi. Nah ini ya tabel-tabelnya ya. Jadi asumsinya berarti kalau sekarang sepanjang penghasilannya di bawah 5.400.000 gitu ya. 5.400.000 maka dia tidak dipotong pajak. Kemudian sering banget dapat pertanyaan, Pak, kalau sekarang kalau tidak dipotong pajak, boleh nggak lapor? Kalau dulu kan, kalau aturan yang lama ya, kalau tidak ada pemotongan, tidak wajib lapor gitu ya, tidak wajib lapor, cukup lapor di masa Desember saja misalkan. Nah, kalau aturan yang sekarang enggak. Sepanjang ada penghasilan, wajib lapor. Jadi dapat penghasilan ya. Jadi sepanjang dia punya karyawan, dikasih penghasilan, ya dia wajib lapor. Mau berapapun penghasilannya, mau cuman 1.000 rupiah, mau cuman 100.000, mau cuman 1 juta, mau 6 juta, sepanjang dia ada penghasilan, walaupun dia tidak dipotong pajak, walaupun di bawah ini ya, di bawah lapisan penghasilan brutonya ini paling rendah ya di sini ya, 5,4 ini TER A, karena kalau TER B itu paling rendah segini, kalau TER C paling rendah segini, gitu. Nah, artinya di sini, walaupun penghasilannya sebulan itu kurang dari 5.400.000, tetap wajib lapor sekarang. Lapornya menggunakan apa? Menggunakan EBUPOT 21. Jadi untuk masa Januari, per masa Januari 2024, ISPT PPh Pasal 21 tidak lagi digunakan. Tapi kalau misalkan Pak kita mau pembetulan untuk SPT 21 tahun 2020 misalkan atau 2021 menggunakan apa Pak? Ya masih menggunakan ISPT. Jadi normalnya pakai apa ya pembetulannya juga pakai itu gitu ya. Gitu. Sama seperti kalau kayak kita menggunakan unifikasi atau Bupot 23 gitu ya, seperti itu. Jadi selama dia normalnya lapor apa ya pembetulan juga seperti itu. Jadi makanya jangan jangan kemudian ISPT 21-nya dihapus gitu ya atau database-nya dihapus gitu, dibuang gitu jangan. Disimpan aja karena bisa jadi sewaktu-waktu kita disurati untuk pembetulan SPT 21-nya gitu. Jadi disimpan aja. Tapi per masa Januari 2024 sampai nanti ke depannya kita nanti akan menggunakan EBUPOT 21. Kita nanti akan belajar juga EBUPOT nantinya gitu di sesi berikutnya. Oke, ini tadi ya. Em, nah, tadi untuk yang pegawai tidak tetap yang dibayar bulanan gitu ya. Nah, kalau dibayar bulanan, dia menggunakan TER bulanan, kemudian ini juga per bulanan gitu. Jadi sama seperti yang di Dewan Pengawas tadi. Sama seperti kalau dia pegawai tetap. Jadi kalau dibayar bulanan itu sama seperti pegawai tetap, hanya tidak untuk masa terakhir. Jadi kalau kalau pegawai tetap itu kan dia masa terakhir aja ya, yang berbeda gitu. Tapi kalau di sini Kalau dia kalau pegawai tidak tetap itu dia tiap bulan. Jadi dari Januari sampai dengan Desember ya dia akan selalu pakai TER bulanan ini. Tapi kalau pegawai tetap kan dia harus dihitung ulang ya tadi ya di Desembernya ini. Tapi ini enggak. Langsung TER bulanan seperti itu. Nah, kemudian kalau bukan pegawai ini masih sama, bukan pegawai.
menggunakan bruto kali pasal 17, cuman nanti klausul eh, berkesinambungannya atau penghasilan secara kumulatifnya itu nanti akan dihapus. Nah, itu dampaknya itu nanti akan lumayan eh, besar ya dampaknya bagi misalkan yang selama ini dipotong berkesinambungan. Contohnya kayak dokter, atau mungkin agen asuransi, atau mungkin agen MLM gitu ya, yang tiap bulan dipotong pajak gitu, maka nanti akan berpengaruh di SPT tahunannya nanti gitu. Kita akan simulasikan nanti seberapa besar dampaknya ya. Sementara kalau peserta kegiatan dan yang lainnya, ini semuanya juga masih sama. Dia menggunakan penghasilan bruto di sini, penghasilan bruto, tarif pasal 17. Jadi bedanya ini aja. Jadi kalau bukan pegawai, misalkan kayak tenaga ahli, influencer, artis, atau yang sejenis itu, maka dikalikan 50% dulu, baru kalikan pasal 17. Kalau yang lainnya, misalkan pemenang lomba gitu ya, pemenang lomba, peserta kegiatan, eh, mantan pegawai, dapat bonus, itu dikalikan brutonya langsung, pasal 17 di sini. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk resume PMK 168 ini, gitu. Nah, em, sebelum kita ke sesi berikutnya, kita akan silakan apabila Bapak Ibu ada pertanyaan sebelum kita masuk ke sesi contoh penghitungannya. Silakan, boleh raise hand juga boleh. Halo Pak, halo. Silakan. Halo ya, silakan Pak. Ya mau bertanya Pak. Silakan. Eh, jadi minimal kalau nggak kena pajak sekarang itu 5,4 ya Pak ya, bukan 4,5 juta per bulan lagi ya? Enggak, batasannya itu sekarang 5,4 juta sebulan bruto. Ya sebelumnya kan 4,5 juta ya Pak ya, batasan tidak kena pajak betul nggak Pak? Jadi sekarang udah berubah Pak ya? Iya, iya. Kan kalau dulu PTKP 54 juta dibagi 12 kan ketemu 4,5 juta ya, asumsinya Ya betul betul ya. gitu. Oh Itu sekarang jadi 400. 5,4 per bulan Pak ya? Ya, benar Pak. Oke Pak. Silakan ada lagi. Itu mengikuti UMR tertinggi ya. Rata-rata tertinggi kan itu di Jakarta. Jadi kita pakai batasan itu sekarang naik jadi 5,4 juta. Udah lagi silakan. Terus Pak yang Ya. kedua itu yang di slide ini kayaknya ada yang salah ya Pak ya. Itu kan yang pegawai tidak tetap 0 sampai 2,5 per hari. Itu seharusnya 450 sampai 2,5 juta ya Pak ya. Salah ya itu Pak ya. Di Eh, slide-nya Pak. sebenarnya nggak salah, tapi ini kayak kayak dirangkum seperti itu. Ini kan ter harian ya. Nah, ter harian itu kan ada dua ya. Ter harian itu adalah sebenarnya kan yang tadi ya. Nah, ini ya, ter harian. Ter harian itu kan kalau tadi kan 0 sampai 2,5 juta gitu ya. 0 sampai 450 itu tarifnya adalah 0%. 450 sampai 2,5 juta tarifnya 0,5%. Jadi sebenarnya itu rangkuman. Makanya 0 sampai 2,5 juta atau 2,5 juta dia pakai ter harian. Maksudnya gitu. Jadi tidak salah juga ya, cuman lebih dirangkum saja seperti itu. Disatuin lah gitu. Eh, Ya, Pak, eh, silakan. Pak, kalau misalnya ini kita berupa toko, pegawainya itu dibayarnya harian, termasuk maksudnya kalau dia datang dia dibayar, kalau dia nggak datang dia nggak dibayar. Nah, kita tuh masuknya ke pegawai tidak tetap harian ya, Pak. Harusnya masuknya ke situ, Bu. Sehari berapa rata-rata? Sehari sekitar 150.000. Oh ya, ya anggap aja nggak kena pajak berarti kan, karena masih jauh di bawah 450 tadi. Tapi tiap bulan kita tetap laporkan juga dengan tarif ter ini ya. Jadinya malah per hari. Jadi Per hari kita jadi laporkan. sebenarnya gini,
ini juga kemarin waktu saya ada seminar offline di Jakarta ya. Jadi kan kalau nanti di Ebupot itu kan semua setiap pemotongan gitu ya, setiap pemotongan itu wajib ada bukti potongnya gitu. Nah, tapi em, apa namanya itu bukti potong tadi tidak wajib diberikan, apalagi kalau dia tidak dikenakan pajak. Tapi tetap harus lapor tadi ya, harus lapor tiap bulannya gitu. Nanti kita akan coba masuk di penghitungan e-bupotnya nanti Bu ya gitu. Cuman kalau tadi misalkan katakanlah Ibu punya karyawan toko, kemudian per hari masuk gitu ya. Kemudian hari itu katakanlah dibayarkan antara 100 sampai 150 misalkan masih jauh di bawah 450, maka kita anggap pegawai tersebut berarti eh, tidak dipotong PPh pasal 21 yang harian ini gitu. Kemudian masuknya kategori mana? Ya berarti kita anggap itu sebagai pegawai tidak tetap yang dibayarkan harian gitu. Oke, kita coba Hmm. masuk ke chat dari Ibu Tini. Jika buruh harian tetapi dibayar 2 mingguan, bukti potongnya seperti apa? Nah, eh, berarti kita coba rata-rata tetap hitungannya kan per hari Bu ya gitu. Buruh harian kan dibayarkannya 2 mingguan gitu ya, 2 mingguan. Tapi kan pasti ada hitung-hitungan per hari juga gitu ya, karena kan buruh itu pasti kerjanya kan harian gitu ya, gitu. Nah, jika 2 minggu itu, misalkan 2 minggu dia dapatnya berapa? Katakanlah 2 juta gitu ya misalkan. Maka 2 minggu itu dibagi berapa lama dia bekerja. Gitu. Jadi misalkan 2 minggu dia bekerjanya 10 hari misalkan. Ya sudah, 2 juta kali 10, 2 juta dibagi 10 hari berarti sekitar sekitar 200.000 per harinya. Nah, itu berarti masih belum dipotong pajak gitu. Kemudian nanti bukti potongnya seperti apa? Nanti em, ada di e-bupotnya nanti Bu ya. Jadi nanti tinggal kita impor saja kira-kira eh, pegawai di situ tidak tetap, kemudian kita pilih yang pegawai dipotong harian tadi gitu. Cuman kalau dari sisi penghitungan berarti tadi ya 2 mingguan tadi kira-kira berapa jumlahnya, kemudian dibagi dengan berapa lama dia bekerja secara harian gitu ya. Kalau ternyata jumlahnya itu di bawah 450 maka dia tidak dikenakan pajak. Kemudian dari Ibu Nur Suci, Pak, maaf, mau tanya juga ada lebih bayar gimana? Nanti ya, setelah ini ya, kita akan coba bahas di studi kasusnya. Kemudian dari Pak Ibu ya, Faris, ya silakan. Pak Faris, eh, saya kan di konsultan ya Pak ya. Ya, Itu biasanya kan ada kita kita ada kerjasama dengan subkon, apa dengan perorangan. Itu mm-mm. maksudnya tenaga ahli atau pegawai yang berkesinambungan. Tenaga, maaf, Eh, Bu, eh, itu tenaga. itu saya tenaga tenaga ahli, saya masukkan ke dalam tenaga ahli untuk PPh 21-nya atau saya masukkan ke tenaga bukan pegawai yang berkesinambungan karena dia akan dibayar lebih dari 1 kali dalam 1 tahun. Kalau sekarang sama aja, Bu, penghitungannya. Jadi tidak ada lagi yang berkesinambungan. Jadi nanti ya, secara kumulatif. Jadi tidak ada lagi yang secara kumulatif. Jadi bulan itu dapat berapa, ya sudah disesuaikan di bulan itu. Jadi dia akan meriset tiap bulan gitu. Jadi sama aja berkesinambungan, tidak berkesinambungan itu hitungannya sama gitu. Nanti kita akan bahas di eh, apa studi kasusnya, Bu. Gitu. Oh, oke, terima kasih Pak. Baik. Oke, tadi Ibu Suci tadi sudah dari Ibu Yasmina. Untuk pegawai tidak tetap masa Desembernya berarti tidak dikumulasi seperti pegawai tetap. Benar. Jadi kalau masa Desember ya sudah sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Dia tetap akan per bulan berapa dikalikan eh, per bulanan gitu ya gitu. Jadi Januari sampai Desember itu semuanya sama. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk apa namanya skema PMK di 168.